Halo anak-anak, salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan Bapak di Belajar Mandiri Channel. Nah, kali ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk belajar matematika tentang satuan waktu yang ada di buku kelas 5, yaitu terkait pembahasan soal-soal. Baiklah anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya sebelum belajar, dan jangan lupa juga berdoa dulu. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa mulai. Baiklah anak-anak, selamat datang dan selamat belajar. Nah, seperti apa yang Bapak tadi sampaikan, mari kita belajar tentang pembahasan soal satuan waktu yang ada di buku kelas 5 halaman 48. Asyik berlatih. Nah, di sana ada beberapa soal ya, ada 15 soal, namun yang kita akan bahas adalah cuma 5 soal. Jadi yang lainnya nanti anak-anak bisa kerjakan sendiri setelah kita belajar bersama pembahasan soalnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Baiklah anak-anak, mari kita akan ikuti satu per satu. Nah, ini adalah soal-soal yang nantinya kita akan bahas. Ada 5 soal terkait soal waktu. Mari kita akan bahas satu persatu. Soal pertama adalah saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Langkahnya adalah 16.45 dikurangi 3,5. Kenapa dikurangi? Karena yang diminta pada soal adalah pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya. Jadi sebelum pukul 16.45, 3,5 jamnya pukul berapa? Nah, itu yang dimaksudkan dalam soal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mari anak-anak simak ya. 16.45 sekarang dikurangi 3.30. Kenapa di sini 3.30? Karena di sini adalah 3,5 jam. Nah, 3,5 jam itu kalau diubah itu sama dengan 3 jam 30 menit. Maka yang dikurangi adalah 16.45 dikurangi 3 jam 30 menit. Maka hasilnya, kalau dipakai nanti hitung susun akan menjadi seperti ini ya. 16.45 dikurangi 3.30. Nah, kita kurangi seperti biasa. 5 dikurangi 0, hasilnya adalah 5. 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. 6 dikurangi 3, 3. Ini 1. Karena di sini tidak ada ya, turun 1. Jadi hasilnya adalah 13.15. Nah, jawabannya berapa? Tentunya adalah pukul 13.15. Nah, seperti pertanyaan tadi, pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Maka jawabannya adalah pukul 13.15. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan ke soal nomor 2. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 08.50? Jadi 100 menit setelah pukul 08.50 itu berapa? Nah, ini langkahnya. Anak-anak bisa menjumlahkan menitnya dulu ya. 100 menit ditambah 50 menit ini sama dengan 150 menit. Nah, seperti yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, maka dari itu 150 menit ini sama juga dengan 60 ditambah 60 ditambah 30.
Nah, 60 ini kan sama dengan 2 jam, karena 1 jamnya adalah 60 menit. Sekarang sisanya adalah lagi 30 menit, sehingga 2 jam 30 menit itu sama juga dengan 150 menit. Nah, pukul berapakah setelah pukul 08.50 ya? Jadi karena tadi sudah 50-nya kita ambil ya, masih 08-nya. 08-nya ini ditambahlah 2 jam 30 menit sehingga menjadi pukul 10.30 menit. Nah, inilah jawabannya. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 08.50? Jawabannya adalah pukul 10.30 dengan langkah seperti yang tadi dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Beni belajar malam mulai pukul 18, selesai pukul 19.45. Berapa menit Beni belajar malam? Kalau kita lihat ini, yang dicari adalah selisih. Nah, karena selisih, ya, langkahnya adalah dikurangi kuncinya ya. 19.45 dikurangi 18. Nah, ini hitung susunnya ya. 19.45 kurangi 18.00, hitung susunnya seperti ini ya. Nah, 5 dikurangi 0 hasilnya 5, 4 dikurangi 0 hasilnya 4 seperti tadi, 9 dikurangi 8 hasilnya 1, karena ini 1 kurang 1 0 ya, tidak ditulis karena ya. 1 jam 45 menit jadinya ya. 1 jamnya ini kan 60 menit. Nah, 40 menitnya tetap. Kenapa mesti diubah? Karena yang ditanyakan adalah berapa menit Beni belajar malam. Kan 1 jam 45 menit. Nah, 1 jamnya ini kan 60. 45-nya adalah tetap 45 menit. Jadi 60 menit ditambah 40 menit, maka jumlahnya adalah 105 menit. Nah, jawabannya udah ketemu. Berapa menit Beni belajar malam? Tentu jawabannya adalah 105 menit. Bagaimana? Bisa kan? Sekarang lanjut coba ke soal nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Beni naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Beni? Nah, ini juga anak-anak perlu diperhatikan adalah kata kuncinya selisih. Kalau kata kuncinya selisih, anak-anak bisa menggunakan angkanya dengan mengurangi ya. Yang dikurangi ya. Seperti ini rumusnya. 11 dikurangi 6 45. Terus 11 kurangi 6 11 kurangi 6 45. Nah, 11 jam ini sama juga dengan 10 jam 60 menit. Jadi ini diubah dulu ya supaya ada menitnya, karena di sini juga ada menitnya. 11 jam itu sama dengan 10 jam 60 menit. Selanjutnya barulah dikurangi 10 60 dikurangi 6 45. Nah, ini sebenarnya sama. 11 dikurangi 6 45 itu sama artinya dengan 10 60 dikurangi 6 45. Hasilnya adalah 60 dikurangi 45 ya 15. 10 dikurangi 6 ya 4. Kalau mau dihitung susun seperti tadi juga boleh ya. Jadi jawabannya adalah 4 jam 15 menit. Jadi selisih Edo dalam perjalanan dengan Beni adalah 4 jam 15 menit. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 yang terakhir.
Jika 1 jam yang lalu pukul 09.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, ingat, perhatikan baik-baik soalnya ya. Ini jika 1 jam yang lalu pukul 09.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, kata kuncinya atau langkahnya, 1 jam yang lalu itu pukul 9.45. Tentunya sekarang pukul berapa? Ya pukul 10.45. Kenapa 10.45? Karena 1 jam yang lalu. Makanya sekarang kan 10.45. Pukul berapakah 2,5 jam? Ya tinggal menjumlahkan. 10.45 ditambah 2,30. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ini. Kita ambil menitnya dulu. 45 menit ditambah 30 menit itu sama dengan 75 menit. Terus 75 menit ini kan sama juga dengan 60 ditambah 15. 60-nya itu 1 jam. Ya 15-nya tetap menjadi 15 menit. Nah, sekarang bagaimana? 10.45 ditambah 2,30 ya, hasilnya adalah 13.15. Coba perhatikan kembali lagi ya. 45 tambah 30 kan ini 1 jam 15 menit dapat. Ya 15-nya ditulis 15 menit. 1 jamnya ya ke jam dia jadinya. 10 tambah 1 11 tambah 2 menjadi 13. Maka jawabannya adalah pukul 13.15. Jadi bisa disimpulkan bahwa pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Jadi pukul 13.15. Jadi demikianlah anak-anak pembahasan soal tentang satuan waktu yang ada di buku matematika kelas 5 halaman 48. Ada 15 soal di sana. Jadi yang Bapak bahas cuma 5 soal. Nah, selanjutnya yang belum Bapak bahas silakan dikerjakan. Jika tidak bisa, ada permasalahan, bisa ditanyakan ataupun komen di bawah. Bapak ucapkan selamat belajar kepada anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan